Perkenalkan, nama aku Azrin dan ada teman-teman aku juga, boleh perkenalan guys. Sorry nih. Sampai sekarang dia. Ya, aku dia halo semuanya. Aku Halo. dari salam kenal ya semuanya. Kita di sini sebenarnya mau ngejelasin nih ke kalian gitu, mau mengedukasi juga, mau ngasih ilmu juga buat kalian tentang halusinasi pendengaran. Mau nanya dong Kak, belum ya Kakak ya? Kita belum ada sesi pertanyaan. Oke, jadi di sini kita mau jelasin tentang halusinasi pendengaran. Sebelumnya ada yang tahu nggak di sini halusinasi pendengaran itu apa? Oke, mungkin langsung aja dijelasin gitu ya. Menurut saya pribadi gitu, halusinasi pendengaran itu yang dimana si orang tersebut itu kayak mendengar suara seperti bisikan ataupun kayak suara-suara alam, ataupun bisa jadi itu tuh kayak apa ya, suara-suara musik dan sebagainya kayak gitu sih. Dia tuh halusinasi tentang apa ya, tentang mendengar kayak gitu, tapi nyatanya tuh faktanya tuh sebenarnya nggak ada gitu, cuman dia doang yang mendengar itu kayak gitu. Mungkin yang lainnya ada tambahan? Oke, izin menambahkan. Kalau dari aku, halusinasi pendengaran itu kayak semacam masuk ke skizofrenia yang saya sebutkan. Skizofrenia itu kayak kita itu berhalusinasi. Ada apa gitu kalau di halusinasi ini? Kalau di halusinasi pendengaran itu kayak kita tuh mendengarkan sesuatu yang sebenarnya itu padahalnya nggak ada gitu. Kalau dari saya segitu. Mungkin kalau dari aku, kalau halusinasi pendengaran itu banyak jenisnya, dan tambahannya tuh paling dia tuh ada juga yang sifatnya tuh mengancam gitu loh, yang kayak menyuruh buat melakukan hal-hal buruk atau kayak ya yang mengancam dan kasar lah gitu intinya. Itu lagi belum. Halusinasi pendengaran ini juga bahaya banget sih teman-teman. Soalnya kasus di Indonesia tuh udah mencapai sekitar 70% dan dibanding halusinasi yang lain gitu ya. Penyakit halusinasi pendengaran ini paling banyak kasusnya dengan mencapai angka 70%. Nah, untuk 20%-nya itu di kasus halusinasi penglihatan dan 20% 10% lainnya itu di halusinasi yang lain gitu. Jadi emang apa ya, harus kita tangani juga ya tentang halusinasi pendengaran ini karena ya bahaya gitu untuk diri pribadi gitu dan orang di sekitarnya juga. Berarti bisa dibilang di Indonesia sendiri halusinasi pendengaran itu paling banyak gitu ya di Iya, betul. Indonesia. Nah, kalau boleh tahu kayak penyebab halusinasi pendengaran itu seperti apa sih, kayak kenapa bisa sampai sebanyak itu gitu di Indonesia sendiri? Kalau menurut aku, Bisa jadi ya. Boleh. kalau aja deh. Oke. Bisa jadi nih karena kadang kita tuh kan sebelum tidur ada yang sering overthinking, terus kayak banyak lah yang dipikirin sampai nggak bisa tidur. Nah, hal itu tuh bisa loh nyebabin kita mengalami gangguan halusinasi pendengaran. Kenapa bisa? Karena ya kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang apa ya, kedepannya tuh ya gak penting gitu loh. Kayak kita tuh terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti itu tuh terjadi. Dan dengan kita memikirkan hal itu gitu, banyak memikirkan hal itu, terus jadi overthinking dan apa ya, jadi gak nyenyak juga tidurnya, sampai akhirnya muncul tuh bisikan-bisikan yang entah datangnya dari mana gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu penyebab dari halusinasi pendengaran kayak gitu. Oke, izin nambahin. Kalau menurut aku, faktor penyebabnya itu bisa dari pengalaman traumatis, entah itu dari sejak kecil. Contohnya yang tadi, dia tuh sering dengar orang tuanya itu bertengkar. Nah, jadi kayak
Misalkan nih dia datang ke kafe, ini klien itu datang ke kafe, terus melihat atau mendengar keluarga yang sedang bercengkrama gitu. Dia tuh mikirnya tuh mereka tuh sedang bertengkar, padahal enggak gitu. Jadi faktor dari saya itu yang tadi disimpulkan bisa jadi dari pengalaman traumatisnya. Mungkin kalau lainnya para penderita halusinasi pendengaran itu bisa jadi paling banyak gitu ya, yang dia tuh mengalami pasien pengidap skizofrenia juga gitu. Jadi penyebabnya tuh dari dia tuh memiliki masalah mental dan penyakit mental yang skizofrenia itu. Jadi dia menimbulkan si halusinasi pendengaran gitu. Oh, berarti halusinasi pendengaran itu udah termasuk ke apa ya? Gangguan mental juga ya? Iya, betul. Aku mau tanya, kalau misalkan halusinasi pendengaran itu kan kayak ada bisikan-bisikan kayak gitu ya, itu tuh bisa nggak sih apa ya, bikin buruk gitu ke diri pasien itu gitu? Apakah biasa aja ataupun seperti apa gitu? Takutnya kan ada bisikan-bisikan jahat atau seperti apa dan malah membahayakan nyawanya gitu. Nah, itu kayak gimana? Apakah Azrin, apakah gimana? kedengar nggak suara aku? Kedengeran sih. Jadi kalau dibilang bahaya, sangat bahaya karena si bisikan itu tuh kita kan nggak tahu siapa dan dari mana gitu. Dan seringkali halusinasi pendengaran itu bisikannya itu bisikan yang mengancam gitu atau menyuruh kita berlaku buruk gitu loh. Salah satunya tuh bisa jadi bisikan itu tuh nyuruh kita buat misal bunuh diri gitu atau pokoknya hal-hal buruk yang bisa membahayakan kita gitu. Jadi pasti itu sangat bahaya banget gitu. Kalau menurut aku emang sangat berbahaya juga sih, karena dengan halusinasi ini kayak mempengaruhi efektivitas dari kehidupannya dia gitu, kehidupannya klien tersebut. Jadi yang seharusnya dia tuh berkembang, yang seharusnya dia tuh mengembangkan dirinya secara lebih maksimal itu terhambat oleh ini gitu. Kalau menurut saya dari segitu. Oh iya, aku juga ada. Aku juga ada salah satu kasus gitu ya. Aku baca gitu ya, dia tuh ngalamin halusinasi pendengaran dan bisikan-bisikan yang muncul di telinga dia itu untuk nyakitin orang lain di sekitarnya gitu. Makanya bahaya banget gitu ya halusinasi pendengaran ini gitu. Terus penyebab dari kenapa sih dia bisa ngalamin halusinasi pendengaran gitu. Ternyata dulunya dia pernah diejek-ejek sama tetangganya. Kenapa sih bisa diejek-ejek gitu kan? Ternyata dia udah sekitar umur 40 tahunan lah ya. Dia itu belum nikah dan belum punya anak juga ya. Karena kan ya belum nikah gitu, mau punya anak kayak gimana gitu. Nah, sampai akhirnya tetangganya tuh sering ngejek dia dan karena terlalu sering ngejek dianya, sampai akhirnya dia tuh mengurung diri gitu ya. Jadi ansos, jadi antisosial dan kayak udah ya ngurung diri di rumahnya. Terus juga karena terlalu sering diejek sama tetangganya, sampai akhirnya dia tuh selalu kepikiran tuh omongnya, sampai setiap malam tuh ya sering ngedenger bisikan-bisikan kalau ada orang yang ngejek gitu. Nah, karena dia tuh nggak tahu cara balasnya, nah ada sampai mungkin dihayal gitu ya akan balasan-balasan yang ingin dia lakukan, sehingga bisikan-bisikannya itu nyuruh dia untuk menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya kayak gitu. Makanya harus waspada banget gitu ya, karena gak semua bisikan-bisikan tuh berpengaruh baik
gitu ya. Contohnya yang tadi gitu, malah menyuruh dia untuk menyakiti orang di sekitarnya. Kalau dari yang lain gimana? Ada kasus serupa? Berarti dari kasus tersebut itu tuh si psikologis anak itu tuh kena terus berdampak jadinya tuh halusinasi gitu ke pendengaran dia tuh. Kayak gitu ya berarti. Iya, tapi ini bukan anak-anak sih, udah bapak-bapak kayaknya. Nggak tahu Oh, ibu-ibu, bapak-bapak. soalnya inisial doang sih. Iya, Hmm. inisial aja. Oh iya, ada juga data gitu ya, ternyata 16% termasuk di Indonesia halusinasi pendengaran itu kebanyakan tuh di orang dewasa kayak gitu, 16%-nya kayak gitu. Faktornya mungkin ya itu sih lagi dan lagi psikologisnya, mentalnya mungkin yang kurang kuat dan sebagainya kayak gitu. Jadi bukan hanya anak kecil saja gitu yang bisa terkena gitu, bahkan orang dewasa pun bisa aja gitu terkena halusinasi pendengaran gitu. Benar sih. Ya kita belum belum ngejelasin tentang kayak gejala-gejala. Tadi udah dijelasin belum sih? Belum. Belum. Nah ya, mungkin dari teman-teman yang lain belum tahu nih kayak gejala halusinasi pendengaran itu apa aja sih sebenarnya kayak gitu. Mungkin boleh dijelasin masing-masing. Mungkin yang paling umum terjadi itu dia tiba-tiba mendengar langkah kaki atau iringan musik atau suara-suara burung gitu pas lagi sepi. Itu sih gejala paling umumnya. Mungkin kalau yang udah agak expert dia bisa bisikannya tuh berupa benar-benar bisikan yang mencekam gitu loh, yang benar-benar memerintahkan sesuatu gitu mungkin. Tapi mungkin kayaknya kalau secara dia maksudnya ngedengerin cuma sekelewat kayak ya tadi sih jejak kaki atau kayak suara-suara musik gitu sih kalau menurut aku. Ya, terus bisa juga kan, bisa juga penyebabnya emang dia tuh udah punya gangguan mental kayak skizofren. Terus Alzheimer juga tuh bisa tahu. Jadi salah satu halusinasi pendengaran ini gitu. Soalnya kan penyakit skizofrenia ini tuh kan ya kita tuh berhalusinasi gitu ya, pemikiran kita kemana-mana. Nah, salah satunya dari pemikiran aja, tapi bisa juga dari kita tuh mendengar sesuatu yang nggak ada wujudnya kayak. Kalau menurut aku gejalanya itu bisa kayak semacam ada orang yang nyuruh tadi dari aku tangkapnya dari Deul. Ada yang nyuruh kayak gitu, yang bisa yang nyuruh, bisa kalau misalkan ada orang yang mengalami halusinasi itu kayak bisa jadi gejalanya itu kayak ada yang tadi yang nyuruh kayak gitu, yang nyuruh menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain kayak gitu. Contohnya ada yang nyuruh kayak kamu bunuh diri kayak gitu. Karena aku pernah denger setiap dari kita itu kayak ada aja gitu firasat kalau misal ini nih lihat pisau, misalkan lihat pisau, kayaknya aku harus nusuk dia deh kayak gitu. Jadi kayak gejalanya itu ya seperti itulah, ada orang yang kayak nyuruh gitu. Tapi ini mah lebih ke ini nggak bisa dikontrol gitu, susah dikontrolnya kayak gitu. Mungkin dari aku masih gitu. Ya mungkin aku tambahan kayak sebenarnya ini mungkin dasar sih ya, kayak masih ringan gitu. Si pasiennya tuh masih mempunyai halusinasi pendengarannya itu dengan gejala yang ringan kayak misalkan suara instruksi ataupun suara musik ataupun suara-suara alam kayak gitu. Kalau yang tadi disebutkan kayak misalkan bisikan-bisikan gitu dan bisa jadi
mengarah apa ya, si bisikan itu mengarah ke arah yang jelek gitu, bahkan melukai dirinya sendiri, itu udah gejalanya tuh udah sangat apa ya, udah sangat parah gitu ya berarti. Nah, di halusinasi pendengaran itu tingkatannya tuh ada yang masih di bawah gitu, dan ada juga yang sampai terparah kayak gitu kan. Mungkin yang paling parah ini nggak sih yang tadi bisikan-bisikan jahat kayak gitu ya? Iya, terus menurut teman-teman perasaan atau emosi dari orang yang udah terkena gangguan halusinasi pendengaran itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku sih dia tuh sebenarnya dia gitu. Aku ada temen aku yang punya temennya itu schizophrenia juga gitu. Merasa kayak sebenarnya aku gak mau kayak gini, tapi ada satu hal yang mendorong aku kayak gitu loh. Jadi kayak dia tuh stres juga karena hal ini juga bisa menyimpang dari norma sosial, norma adab, ataupun norma bukan tadi ya, norma menurut aku, perasaan dia itu stres. Selain stres sih, dia pasti ketakutan dan cemas juga sih. Kayak dia bingung gitu, suara ini tuh munculnya dari mana dan siapa gitu. Misal kalau misalnya ada yang instruksiin ngelakuin kayak tadi misalnya nyakitin diri sendiri atau nyakitin orang lain, itu dia kan dia juga bingung gitu. Itu tuh suara siapa dan siapa yang memerintahkan itu gitu loh. Jadi selain stres, dia juga takut, dia juga cemas, dia juga pasti marah gitu karena dia nggak bisa ngendaliin gitu ya, ngendaliin siapa apa sih, kayak dia tuh nggak bisa gitu buat nggak ngedengar itu gitu karena dia aja nggak tahu itu tuh dari siapa dan dari mana gitu. Iya bener, sama sih sama yang disebutin sama Anissa dan Alia. Mungkin emosi yang tercampur aduk mungkin ya, takut, cemas dan sebagainya itu apa ya, emosi dari si pasien yang mengalami halusinasi pendengaran kayak gitu. Ini ada yang nanya nih, kira-kira dampak halusinasi pendengaran itu apa katanya? Oh, yang baru. Karena itu sih udah kejawab ya, dari itu kayak dampaknya tuh ya itu cemas, terus mungkin menurut aku pribadi kehidupan sosialnya pun malah keganggu juga sih, karena kebanyakan cemas dan kebanyakan ketakutan dan sebagainya, jadinya tuh mempengaruhi sosialnya dia gitu, di lingkungan dia kayak gitu. Mungkin dampak salah satunya itu gitu. Mungkin yang lain bisa jawab. Selain itu dia juga di lingkungan sosialnya ya, dia juga ngerasa terisolasi sih kayaknya. Kalau misalnya dia lagi kambuh atau dia lagi ngerasa lagi ada halusinasi pendengarannya itu muncul gitu, dia tuh kan pasti selalu kepikiran lah ya gitu. Jadi kayak dia tuh, itu apa sih, itu suara apa sih kemarin, kenapa sih, siapa sih yang nyuruh aku kayak gini gitu. Pokoknya kan kepikiran terus kan, dalam mungkin bisa ngeganggu selama sehari atau 2 harinya dia gitu. Nah, dan dia mau cerita ke siapa, sedangkan orang lain pun bukan penderita halusinasi pendengaran, dia tuh kayak ngerasa nggak masuk akal gitu. Jadi kayak, masa sih ada yang ngebisikin kayak gitu, masa sih tiba-tiba ada suara gitu. Mungkin itu mah firasat kamu aja, atau mungkin itu mah kita pun mau cerita nggak semuanya tahu dan paham kalau misalnya halusinasi pendengar ini gitu. Dan itu tuh ibaratnya gangguan atau penyakit gitu ya. Jadi bisa jadi dari lingkungan sosialnya dia tuh nggak nge-support dia buat apa ya, atau nggak ada lah gitu yang bisa menampung cerita dia dan ketakutan dia gitu. Itu sih dampak dari lingkungan sosial lainnya gitu. Kalau menurut aku, ngelanjutin yang dari Alia, dampaknya itu kayak semacam dia tuh dianggap bahwa jadi gila gitu. Jadi gila karena emang berbeda dari individu pada umumnya. Semacam kayak aku pernah lihat ada anak tuh yang suka nyekek temennya gitu loh. Ada di sini yang nyekek tiba kayak temennya,
Jadi kayak eh dampak dari sosialnya itu bisa jadi dia tuh kena apa ya? Kena ya bukan intimidasi ya apa ya sebutnya teh. Ya pandangan sosialnya itu dia tuh dianggap sebagai orang yang gila gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Nah, gimana Abidah? Udah terjawab belum? Sepertinya sih udah. Udah live ya? Oke. Nah, Azrin, maaf suaranya putus-putus. itu bisa di konseling kayak gitu ke psikolog atau ke psikiater untuk ya itu memeriksakan pasien itu tuh kayak EEG, elektroencephalogram. Epilepsi gitu. Jadi untuk diagnosis dari dokter ini tuh nggak melulu harus ke psikologi. Ada gak sih Ada juga solusi teknik-teknik yang lain gitu yang dipakai sama si dokter. Ini kedenger gak suara aku? untuk penderita halusinasi pendengaran ini? pasti bisa cerita ke kita. Itu tuh kita jangan ragu buat tenaga profesional gitu ya, buat dia tuh ditangani lah biar biar si penderita tuh tahu gitu berada di tangan yang tepat gitu dalam penanganannya gitu ya. Dan tahu aku tuh dia ada terapi aktivitas kelompok gitu yang buat penanganannya gitu. Mungkin dari aku itu sih. Berdasarkan apa ya pernah saya baca atau saya menggunakan metode atau pendekatan kontemporer yang kemarin, art terapi. Nah, kita bisa mengusulkan ataupun kita sebagai makhluk sebagai apa ya
sebagai teman atau sebagai saudara bisa mengusulkan apa yang dia rasakan, apa yang dia ya jadi dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia dengar itu dituliskan di media, salah satunya kanvas karena menggunakan art terapi. Jadi ketika emosionalnya itu ter ini ditampakkan secara nonverbal, contohnya yang menggunakan art terapi ini bisa meminimalisir emosionalnya yang sedang dia rasakan. Jadi menurut aku solusinya bisa menggunakan art terapi. Aku benar mau ya. jawab. Dewa, aku Ya mau boleh jawab. boleh. Suara aku kedengar nggak? Ada. Kalau tadi putus-putus tahu. Tadi putus-putus ya, udah nggak apa-apa. Jadi menurut aku solusi yang lainnya gitu ya, selebihnya mungkin yang teman-teman tadi bilang gitu, tapi aku pengen pengen ngasih solusi dukungan keluarga gitu. Dukungan keluarga juga itu menjadi solusi yang terbaik menurut saya pribadi gitu untuk si pasien, karena selain dukungan-dukungan yang lain, keluarga tuh nomor satu gitu. Jadi dia tuh ngerasa didukung, ngerasa dimotivasi sama keluarganya kayak gitu. Mungkin solusi terbaik untuk pasien halusinasi pendengaran itu yaitu gitu, dukungan keluarga seperti itu. Iya, benar banget sih kata teman-teman ya, solusinya bisa kayak gitu. Terus juga dari aku baru belajar kemarin ya dari filsafat Descartes, ternyata memang terapi dari ekspresi terapi ya namanya. Ekspresi terapi ini tuh sangat ampuh gitu ya untuk teman-teman yang emang kesulitan untuk melepaskan perasaannya, meluapkan emosinya gitu, dan secara verbal gitu kan. Kalau misalkan kita kadang ya kita bisa curhat ke teman. Nah, kalau misalkan pendengar halusinasi itu kadang dia tuh nggak tahu ya cara mengungkapin perasaan yang dia dengar dari lewat bisikan-bisikannya itu harus kayak gimana. Makanya dengan ekspresi terapi ini tuh ampuh gitu untuk untuk memberikan stimulus kepada teman-teman yang menderita, karena dengan adanya ekspresi terapi ini tuh mereka tersalurkan rasa emosinya, perasaannya tuh tersalurkan kayak gitu. Contohnya tadi ya dengan art terapi atau lewat musik atau bisa juga sama nari ataupun drama kayak gitu. Berarti untuk penjelasan-penjelasan yang kita tadi sudah sebutkan, mungkin cara mengatasi halusinasi pendengaran itu seperti apa sih gitu? Dulu aku di kampus kayak gitu, di kampus Paling Ya, yang tadi tadi Zrin. sih yang kita udah harus buru-buru datengin konselor atau psikolog, atau kalau misalnya udah bahaya banget nyampe ke psikiater gitu loh. Betul memang harus segera ditangani. Dan ketika si penderita ini merasa ada hal aneh akan dirinya, kalau bisa tuh ya udah dia tuh bilang ke keluarganya ataupun ke orang terdekatnya gitu supaya segera ditangani kasusnya. Karena kalau misalkan nggak ditangani terus bisa semakin bahaya nih kasusnya kayak gitu. Bahkan bisa mencelakai dirinya sendiri. Iya, terus kayak tadi ditambahin harus ada dukungan emosional dari lingkungan sekitarnya gitu. Jadi kayak keluarga, teman juga harus mendukung. Jangan mengintimidasi bahwa dia itu gila, jangan mengintimidasi bahwa dia itu berbeda dari yang lain, tapi rangkulah dia sebagai saudara yang sedang sakit gitu. Oke, mungkin kesimpulannya yang pertama diharuskan cepat-cepat ke psikiater gitu ya, ke dokter ataupun dan sebagainya, dan juga minta itu secepatnya untuk bercerita gitu, baik ke keluarga ataupun ke teman dekatnya gitu, agar tidak berkelanjutan dan tidak parah gitu ya.
kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain nggak? Sepertinya penjelasannya udah sangat jelas ya. Udah cukup ya mungkin. Oke, dari teman-teman ada kesimpulan nggak tentang halusinasi pendengaran ini? Dari aku Kalau menurut cukup. aku, ya, aku mau nyampaikan closing statement yang aku pikirkan gitu. Kalau misalkan ada orang yang sakit, kita harus dukung dia gitu. Kali ya. Kalau dari aku mungkin jangan takut buat bercerita, jangan ngerasa sendirian gitu. Ayo bangkit sama-sama sama lingkungan sekitar kamu, jangan takut dan jangan menyerah. Hadapi masalahmu. Cukup. Hadapi. Benar. Iya, harus dihadapi dong. Yes, betul. Dari Alia mungkin Cukup yuk. Udah cukup. cukup. Oke teman-teman, mungkin segini aja gitu penjelasan halusinasi pendengaran dari kita. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih sudah bertanya. Mungkin dicukupkan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.